Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang berbahagia. Selama ini kalau kita melacak persepsi kita terkait dengan spiritual, itu pasti hubungannya dengan ritual-ritual. Tetapi sebenarnya adalah spiritual itu bisa kita temukan di mana-mana, karena banyak hal yang sebenarnya bisa kita terhubung dengan Allah, ya, kita terhubung dengan Allah apapun itu. Termasuk dalam hal ini adalah kuliner. Sepertinya banyak orang yang ketika kita membicarakan makanan itu menjadi sesuatu yang hina, karena sebagai Abdul Butun misalnya, begitu kan dalam istilahnya. Tetapi kalau kita menyelami lebih dalam, bahwa kuliner itu tidak sekedar kuliner, tetapi di situ ada roda ekonomi, ada survival, ada perjuangan, ada nafkah dan lain sebagainya. Selama beberapa hari ini saya melakukan peliputan terhadap kuliner-kuliner, dan betul, ternyata tidak hanya sekedar kuliner, tetapi bagaimana orang itu survive dengan kuliner tersebut. Misalnya Cak Salam yang punya soto di dekat Pondok Abahyat itu, dulunya beliaunya itu di Surodinawan, terus kemudian beliaunya itu pindah di daerah Jalan Brawijaya itu dekat Abahyat itu. Saya masih ingat awal-awal ketika pindah di situ sepi, padahal awalnya itu dulu rame, tetapi karena di situ digusur, tidak boleh jualan lagi di sana, maka beliau kemudian jualan di situ. Dan saya tahu betul, karena beliaunya itu adalah pengikut Thorikoh, ya, pengikut Thorikoh. Jadi saya tahu bahwa beliau ada di situ, dan saya kemudian nyambangi di situ. Bagaimana sepinya waktu itu, tetapi seiring dengan perjalanan akhirnya ramelah soto itu, dan saya merasa senang sekali sebagai teman dia bisa survive di sana dan sekarang laris manis. Dan tentu ya karena doa, karena berbagai macam hal. Dan disitulah kemudian saya menyaksikan, setiap kali saya itu datang ke sana, saya melihat bagaimana perjuangan awal-awal pindah di situ, di mana tidak banyak orang yang makan di situ. Dan ketika sekarang rame, ya ketika saya ke sana itu yang saya lihat adalah perjuangannya, dan itu luar biasa. Dan lagi ketika saya melakukan liputan kepada Sartika, kemarin saya upload tentang tahu lontong. Itu ya juga tidak sekedar hanya tahu lontong, ya tidak hanya sekedar seblak, tetapi saya teringat sama si Sartika ini. Ternyata dia itu adalah murid saya di SMA PGRI 2, di mana dulu ketika ujian nasional itu menjadi penentu lulus dan tidaknya, dan dia termasuk salah satu murid saya di SMA PGRI 2 itu yang tidak lulus. Coba Anda bayangkan bagaimana dia malu keluarga, malu dengan teman, malu dengan gurunya. Tetapi yang menurut saya sangat keren dan saya sangat menghargai betul dari si Sartika itu adalah ketika dia bertemu dengan saya itu nyapa gitu kan. Walaupun waktu itu dia ndak lulus. Terus sekarang dengan perkembangannya, sekarang saya juga fokus di kuliner. Akhirnya dia menghubungi kalau dia punya usaha itu, dan saya datang. Ketika saya datang itu disambut dengan bahagia sekali, dengan bangga sekali, dan dia kemudian langsung membuatkan lontong kupang kepada saya, dan dia tidak malu-malu, dia menceritakan tentang kehidupannya. Dan saya teringat bagaimana anak yang dulu tidak lulus tapi sekarang menjadi seorang pengusaha seblak dan lontong, dan menurut saya itu keren gitu kan. Menurut saya itu keren, itu adalah survival. Saya lupa, lontong kupang. Dan menurut saya itu keren gitu. Menurut saya itu keren karena inilah survival, di mana mereka
tidak hanya sekedar jualan kuliner, tetapi bagaimana biar dia itu survive di dalam kehidupannya. Dan ini yang perlu kita contoh di generasi-generasi Z yang keinginannya adalah tidak bekerja keras tetapi mendapatkan uang banyak, tapi mereka tidak mau berproses. Dan kalau kita melacak misal satu persatu UMKM itu mereka punya sejarah sendiri terkait dengan survivalnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana biografinya supaya dia itu bisa survive menghidupi keluarganya. Dan ini yang belum saya lakukan hunting. Di dekat pasar situ ada ayah dari murid saya di kelas 10 yang meninggal dunia, dan beliaunya jualan ronde. Jadi saya itu mau wawancara itu masih saya tahan. Saya khawatir saya sendiri juga nggak kuat. Bagaimana dia itu kalau jualan malam, coba Anda bayangkan seorang ayah jualan untuk keluarganya sampai subuh gitu kan. Subuh dia dapat kabar kalau anaknya meninggal dunia karena kecelakaan, karena trek-trekan gitu kan ya. Dan sampai sekarang beliaunya kadang-kadang buka, kadang-kadang tidak. Ketika beliaunya buka, saya sebenarnya pengen wawancara beliau, ingin membantu memviralkan produknya, tetapi saya sendiri menjaga hati saya. Mungkin saya juga tidak kuat ya, nangis gitu kan, melihat bagaimana beliaunya survive. Kadang-kadang beliau mungkin juga putus harapan, stres karena anaknya telah meninggalkan dirinya. Dan akan banyak cerita-cerita tentang kehidupan manusia dari kuliner, dan saya tertarik dan sangat menarik sekali. Bahkan kita belajar kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita, betapa banyak dengan berbagai cara Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan kepada para UMKM, mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.